Ini belum. Oke, selamat siang semuanya. Sudah online semua ya, Nas? Sudah oke. Ya. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Chef Gary. Nah, hari ini saya akan mendemokan dengan menggunakan Palembum cake margarin ya. Jadi, saya gunakan Palembum cake margarin. Nah, ini Palembum cake margarin variannya kan ada dua untuk Palembum ya. Ini yang cake margarin dan yang Palembum margarin. Biasanya kalau yang Palembum cake margarin yang warnanya hijau. Kalau yang Palembum margarin yang warnanya merah ya. Nah, ini bedanya apa? Bedanya flavor yang ini jelas lebih enak ya. Jadi lebih wangi, lebih fruity butter. Kemudian kalau misalnya sama yang Palembum biasa, ini istimewanya untuk bikin cake, roti ya, dia akan lebih moist ya. Jadinya lebih untuk hasil cake dan roti akan jadi lebih moist. Oke, saya lanjut untuk resep hari ini. Jadi hari ini saya akan membuat untuk hidangan yang untuk Natal ya. Jadi saya adaptasi dari beberapa daerah yang hidangan Natal ini terkenal. Biasanya yang pertama yaitu mau membuat klaper tart ya, klaper tart dari Manado ya. Jadi klaper tart ini ada beberapa tipe ya. Yang salah satu saya buat hari ini adalah yang tipe cake. Jadi untuk klaper tart sendiri di Manado ini ada yang bikin yang kayak cake, kemudian yang fla ya. Fla seperti kayak fla sus, kemudian dikasih rum sama kelapa, atasnya baru dikasih meringue ya. Ada lagi satu tipe lagi yang seperti membuat namanya kayak puding, bread pudding. Jadi pakai adonan roti tawar, kemudian dikasih bikin bread pudding, adonannya custard gitu, kemudian dikasih kelapa. Jadi untuk klaper tart sendiri ada berbagai macam gaya. Salah satunya yang saya buat ini hari ini adalah yang cake ya. Jadi bahannya adalah telur. Jadi saya sudah siapkan telur utuh 100 gram yaitu 2 butir. Kemudian 150 gram kuning telur. Ini kurang lebih sekitar 9. Nah, ini gula pasir dan cake emulsifier. Ya bisa pakai SP, ovalet, macam-macam quick ya. Bisa juga. Nah, sampai di sini dua bahan ini ya, gula, SP dan telur. Ini dikocok dulu. Ya, kocok hingga mengembang. Jadi sambil kocok ya, ini saya sudah timbang untuk Palembum cake margarinnya 100 gram. Ini dilelehkan. Saya melelehkannya menggunakan microwave. Jadi kurang lebih kalau 100 gram sekitar 30 detik sampai 45 detik sudah cukup. Nah, hari ini saya akan buat cake-nya ini. Terigunya saya campur, terigu protein tinggi dan protein sedang. Kenapa? Karena saya mau dapetin struktur cake-nya ini dia kokoh ya. Jadi saya sudah coba, kalau misalnya semua protein sedang, pasti nanti tengahnya dia cake-nya itu akan kayak tenggelam. Jadi hari ini saya buat cake-nya saya campur untuk protein tinggi dan protein sedang agar nanti tekstur cake-nya kokoh tapi rasanya tetap empuk juga.
ya, tetap lembut. Oke, ini saya tambahkan dahulu bahan E. Jadi ada condensed milk pasta, kemudian vanila, dan rum bakar. Kalau yang nggak suka rum boleh di skip ya. Jadi vanila aja sama susu condensed milk pasta boleh. Ya, sampai di sini. Jadi sama bikin cake-nya ini seperti kita membuat cake biasa ya. Telur, gula, kocok hingga ngembang. Nah, ini untuk loyangnya saya sudah siapkan loyang 20 kali 20. Bawahnya saya kasih alas kertas ya, kertas yang anti lengket. Nah, ini palembung cake-nya sudah cair. Jadi pakai microwave ya. Jadi ini 45 detik aja cukup. Jadi kalau rapat taktik sendiri ini tahan berapa lama sih di suhu ruangan? Nah, kalau suhu ruangan ya paling 2 sampai 3 hari lah, 2 harian lah maksimal, karena kan ada kelapanya ya. Biasanya kalau kelapa tart ini pasti harus masuk ke chiller ya, biar dia lebih awet. Karena kelapanya ini yang bikin cake-nya nggak awet. Oke, ini saya lanjut masukin bahan keringnya. Jadi terigunya yang sudah dimix ya, terigu protein tinggi dan sedang, kemudian susu bubuk dan maizena. Ini di mixer lagi sampai kental. Baru nanti terakhir masukkan palembung cake margarin yang sudah dicairkan. Nah, ini kelapa mudanya. Ya, kelapa mudanya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kelapa. Nah, itu kelapa mudanya potongannya besar-besar atau digoreng kecil-kecil ya? Kalau saya sih lebar-lebar, tapi tipis, nggak terlalu tebal. Ya, kayak gini saya lebar-lebar biar nanti dimakannya berasa. Kalau mau potong kecil-kecil juga boleh sih, selera. Berarti nggak mengikat ya adonannya? Nggak ikat. Oke, ini adonannya sudah kental, cukup kental. Terakhir saya tambahkan palembung cake margarin yang sudah dicairkan. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi nih, Chef. Untuk perbandingan dari tepung terigu protein sedang dan tingginya itu berapa sih, Chef? Di resep kan sudah ada, resepnya bisa dilihat di postingan di Smart Plus ya. Jadi di postingannya itu sudah ada, bisa digeser di halaman kedua ya, slide kedua. Jadi kalau untuk yang hari ini saya pakai untuk resep ini, terigunya yang protein tinggi 65 gram, 35 gram yang protein sedang. Nah, ada yang tanya lagi nih, Chef. Untuk teksturnya sendiri nih, Chef. Lapar taktik ini seperti sponge cake gitu atau kayak mungkin lebih berat atau gimana sih, Chef? Kalau yang ini versi cake ya, versi cake ini dia akan model seperti sponge cake.
Oke, ini saya tata dulu sebagian adonan ya. Sebagian adonan ini di dasar loyang. Nah, kemudian dikasih kelapa. Kelapa mudanya. Jadi kalau misalnya bikin kelapa tart ini ya, ini harus kelapa mudanya banyak. Kalau sedikit aja ya nggak berasa. Jadi namanya nanti bukan kelapa tart. Jadi cake kelapa mungkin ya chef ya? Cake biasa aja ya. Jadi kalau kelapa tart ini cake kelapa ya. Jadi memang harus banyak. Jadi makannya enak ini. Makannya dingin-dingin, kasih es krim, wah udah enak. Nah untuk hari ini chef, kan chef Gary pakai mixer yang cukup besar nih chef. Iya. Kalau misalnya teman-teman kita ini mau bikin pakai mixer hand mixer biasa itu Hand ada mixer tipsnya nggak sih, chef? bisa aja. Yang penting kocoknya itu sampai adonannya berjejak ya. Sampai adonannya benar-benar kental. Sampai berjejak, baru nih kayak gini tuh kentalnya. Jadi mungkin kalau pakai hand mixer pasti kocoknya lebih lama. Jadi tapi untuk kecepatannya tetap naik bertahap gitu ya chef ya? Kalau hand mixernya kan macam-macam nih hand mixer, ada mereknya macam-macam, speednya juga macam-macam. Kalau saran saya sih pakai yang speed paling cepat aja. Nanti masuk terigu speednya dipelanin. Kemudian nanti kalau masuk margarin speednya juga pelan. Nah untuk resep hari ini nih chef, ini bisa nggak sih chef untuk dikukus? Beda, nggak bisa. Jadi khusus dipanggang aja. Dipanggang. Kalau ibu-ibu yang belum punya oven, bisa pakai oven tangkring, bisa juga ya. Beli oven tangkring atau oven listrik yang kecil. Jangan dikukus ya, karena hari ini saya bukan demo, ini bukan bolu kukus. Kasih lagi kismis. Nah untuk pemanggangannya sendiri nih chef, untuk apinya tuh langsung api atas bawah aja nggak apa-apa ya chef? Kalau ovennya deck atas bawah. Kalau ovennya kayak oven gas biasa, ya pakai api bawah aja dulu. Nanti kalau kurang matang atasnya baru kasih api atas. Nah kalau kismisnya sendiri mau diganti nih bisa nggak sih chef? Misalnya diganti sukade atau diganti kurma gitu? Boleh, Masih boleh aja boleh nggak sih, apa-apa selera ya. Tapi biasanya kalau kelapa tart ini pasti pakainya pakai kismis. Nah untuk kismisnya sendiri nih chef, apa perlu direndam dulu sih? Kalau mau direndam boleh. Rendam nggak usah lama-lama. Rendam sebentar, angkat, atau mau direndam room lebih enak. Nah hari ini kelapa tartnya lumayan cukup lama panggangnya. Ya bisa hampir 1 jam. Kita panggang, tapi nanti panggangnya pakai suhu yang nggak terlalu tinggi ya, suhunya agak rendah.
suhunya 160. Jadi kalau manggang cake lama, suhunya harus diturunkan. Kalau terlalu tinggi nanti dia cepat gosong. Nah, kalau masalah pemanggangan sendiri nih chef, tadi kan sudah dijelaskan cara penggunaan oven deck dan oven gas biasa. Nah, kalau teman-teman ini mau pakai oven tangkring nih chef, ada tipsnya nggak sih? Ya, kalau mau oven tangkring, pastikan kalau dari kompor ke ovennya itu, ya, itu jaraknya itu harus minimal 20 cm. Biasanya saya ganjel pakai batu bata ya. 2 batu bata itu cukup. Nah, itu biar nanti panggangannya itu tidak cepat gosong. Jadi yang idealnya itu 20 cm sampai rak pertamanya ya untuk panggangannya. Nah, apinya, jadi kalau mau oven tangkring itu kan biasanya kalau oven tangkring dibuka langsung ngedrop ya. Nah, pertama apinya boleh api kompornya itu dipanasin benar-benar panas banget ya. Nah, setelah itu baru dikecilin dengan api sedang. Oke, ini terakhir ditaburin lagi dengan kacang kenari. Dipanggang dulu nggak sih? Kalau ini kan nggak usah karena panggangnya lama, nanti nggak usah dipanggang ya. Dia nanti akan matangnya bareng. Oke. Nah, ini saya akan panggang dahulu ya. Sambil nunggu kita akan buat masakan ayam budu-budu dari Makassar. Oke, sampai sini kita panggang dulu. Pertanyaan lagi nih chef. Tadi nih barusan baca juga. Barusan saya baca juga ya dari Buluki. Kalau misalnya kacang kenarinya ganti sama almond boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Untuk ada juga yang tanya untuk kelapanya dipanggang nggak? Nggak, langsung. Nah, kalau untuk clapper tart cake sendiri nih chef, pada saat kita sudah selesai memanggang, bisa nggak sih kita frozen gitu setelah itu chef? Harusnya sih bisa. Tapi biasanya sih chiller aja cukup ya, nggak usah sampai frozen. Nah, Oke, sekarang ada yang tanya tentang pandung cake-nya nih chef. Jadi teman kita ini ada yang tanya, jadi pandung cake-nya dia ini cepat meleleh seperti butter. Tipsnya menyimpannya gimana sih chef biar nggak cepat rusak itu?
Oke, kalau saya sih, kalau saya nyimpannya ini nggak di tempat yang panas ya. Jadi saya taruhnya di suhu ruangan. Kalau misalnya takut takut apa meleleh, ya bisa masukin chiller. Kalau saya sih tadi ini langsung suhu ruangan gini aja, ini nggak meleleh sih. Ya, jadi mungkin kalau yang meleleh itu memang agak kepanasan. Kalau suhu ruangannya panas, ya bisa meleleh. Tapi itu bukan berarti rusak ya. Kalau meleleh gitu berarti margarinnya bagus, tidak ngendal ya. Oke, saya lanjut. Untuk yang bikin ini dulu ya, yang nasi aromatik ya, aromatik butter rice ya. Untuk teman makannya ayam budu-budu. Jadi ini saya gunakan palembum cake margarin. Ini dilelehkan. Jadi sambil lelehin ini, sambil tumis jahe dan bawang putih. Jahe, bawang putih, dan bay leaf ya, ini dimasukkan. Ini tumis sebentar aja sampai bawang putihnya agak coklat sedikit, biar nanti aromanya wangi nasinya. Jadi palembum cake margarinnya dilelehkan untuk numis barengan dengan jahe dan bawang putih bersama bay leaf. Nanti setelah ini baru kita pindahkan ke rice cooker. Ya, ini kayak gini. Nah, ini butter rice ya. Ini enak banget. Nggak hanya untuk buat ayam budu-budu, tapi kalau misalnya mau buat yang lain, ya teman makan yang lain juga enak. Ini tumis sebentar. Saya tumisnya tumis terpisah ya. Nggak di rice cookernya, karena rice cooker agak lama. Jadi tumis pakai pan gini ya, sebentar aja. Ini untuk dapetin aromanya dahulu. Nah, masih ada pertanyaan tentang kelapa tart cake tadi ya. Kalau misalnya temen kita ini ada yang mau ngasih ram di cake-nya nih ya, lebih baik pada saat menjadi adonan atau setelah matang baru disemprot pakai ram ya. Kalau mau di adonan, kan tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Kalau mau kasih itu kasih rum bakar ya. Jadi di adonan dikasih rum bakar. Jadi wanginya enak. Oke, nah ini udah agak bawang putihnya agak gosong ya sedikit, bukan gosong sih, agak kuning ya. Jahenya juga sudah. Nah, ini kita pindahkan ke rice cookernya. Ya, ini aromanya sudah wangi, bawang putih sama jahe sama bay leaf ya. Nah, ini wangi sekali. Kemudian ini berasnya saya juga sudah siapkan. Nah, berasnya ini hari ini saya pakai berasnya beras yang basmati ya, yang kayak beras India. Kalau misalnya mau pakai beras yang jasmine, yang kayak biasa apa sih, atau pandan gitu ya, boleh juga, nggak apa-apa. Nah, tadi kan chef jadi numisnya pakai palembung nih chef. Ya. Kalau misalnya nih diganti pakai minyak goreng, merubah rasa nggak sih chef? Ya, yang jelas pakai palembum lebih enak, lebih wangi dibanding pakai minyak ya. Kalau minyak kan nggak ada rasanya, enakan pakai palembum tumisnya, jadi dia akan lebih wangi. Oke, ini untuk nasinya. Jadi saya kasih garam sedikit, kemudian kasih kaldu bubuk ya.
merica. Ya ini sih udah. Ini campur rata dulu, aduk-aduk rata. Kelihatan nggak, Mik? Ya. Jadi aduk-aduk rata kayak gini. Nah, kemudian ditambahkan ini air. Boleh air kasih atau air kaldu. Ya, air kaldu boleh. Air kaldu jadi lebih enak. Saya kasih air kaldu. Oke, sampai di sini sudah. Nah, ini nanti kalau sudah mateng baru kasih yang ini frozen. Ya, jadi atau misalnya nggak mau frozen, mau pakai jagung fresh yang dipipil, kemudian wortel, kasih lagi apa ini namanya kacang polong, ya bisa. Nanti setelah mateng baru kasih ada daun bawang sedikit sama bawang goreng, ya. Oke, sambil lanjut, saya lanjut lagi untuk bikin ayamnya. Nah, jadi untuk bikin ayamnya ini, saya rebus airnya dulu ya. Rebus air setengah liter karena ini saya pakai ayam apa? Kampungnya cuman setengah. Jadi cukup setengah liter. Nah, ini ayamnya sudah saya bersihkan. Ayamnya ini dikasih apa? Jeruk nipis ya, peresan air jeruk nipis. Nah, jadi ayam budu-budu ini sajian khas dari Makassar. Ya, jadi kalau Makassar untuk acara Natal biasanya menyajikan ayam budu-budu ini. Ini cukup singkat bikinnya ya, nggak ribet ya, gampang sekali. Kalau misalnya nggak mau ayam kampung, mau ayam horen, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ayam pejantan bisa nggak? Bisa juga, nggak apa-apa. Ya, jadi ini ayamnya kasih jeruk nipis. Nah, ada yang tanya nih, Chef. Tips memasak ayam kampung agar lebih cepat empuk. Gimana tuh, Chef? Pakai presto. Wah. Pakai presto ya. Cuma 20 menit selesai gitu. Iya, kalau mau ayam kampung mau empuk, pakai presto. Ayam kampung biasanya pasti ciri khasnya pasti harus ada alot-alotnya keras dikit. Ya, jadi ini saya rebus dahulu. Tunggu sebentar lagi mendidih airnya. Demo hari ini saya cepet ya. Jadi cake mateng, nasi mateng, ayam juga mateng nanti. Siap buat Natalan ini. Natalnya dimajuin. Hari ini baru hari Ibu. Nah, kalau resep ayam budu-budu ini, Chef, pasti identik dengan ayam kan, Chef? Dan ini ada yang tanya nih, kalau misalnya diganti ayamnya gimana nih, Chef? Ganti daging ya, jadi asam-asam daging nantinya. Bukan ayam budu-budu lagi ya. Jadi kalau ayam budu-budu pasti ayam. Kalau diganti dengan yang lainnya ya jadi asam-asam daging. Jadi
ini saya kalau misalnya mau kaldunya mau bersih ya, ini ayamnya direbus dulu sebentar, kemudian angkat, ganti airnya, baru rebus lagi. Ya, jadi biar kaldunya bersih, warnanya bagus juga ya, nggak butek. Nah ini kan saya baru rebus ayamnya aja ya. Ini kita angkat, tunggu sebentar lagi ya, kurang mendidih. Nanti habis ini diangkat, kita ganti airnya. Ya biasanya kalau misalnya rebusan ayam pertama tuh suka begini nih, berbusa ya. Nah ini angkat ayamnya, kita ganti. Nah, selanjutnya ganti. Setelah diganti ini, rebus lagi ya. Nah, rebus lagi ini, baru ditambahkan jahenya. Jahe, kemudian air asam jawa. Jadi ini saya sudah siapkan ya, asam, air asam, direbus sampai mendidih. Nah ini tinggal dikasih sama ya, kaldu ayam, garam dan merica.
daun bawang ya. Kalau mau masak dari awal nggak apa-apa, nanti setelah matang baru ditambahkan lagi. Kasih daun bawang ini biar nanti aromanya lebih wangi kuahnya. Ya, ini dimasak sampai mendidih. Kalau mau masak lebih lama nggak apa-apa, jadi kaldunya ya, sari-sarinya tuh keluar, nanti kuahnya enak sekali. Nah, ini ada yang tanya lagi nih chef. Gimana sih chef tips supaya ayam itu meresap bumbunya sampai dalam gitu chef? Bikin apa dulu nih? Ayam apa? Mungkin secara umum masak ayam yang dibumbuin gitu chef. Iya, kalau misalnya ayam yang dibumbuin, ayamnya harus dimarinasi dulu. Marinasi dulu semalaman, baru dimasak. Atau misalnya kayak ada bumbu apa ya, ibarat let's say kayak bumbu kuning ya gitu. Ayamnya bisa setelah dipotong-potong tuh ditusuk-tusuk dulu ya. Kemudian kita di kayak ibaratnya dibacem. Terus setelah dibacem baru dimasak. Api kecil, nanti dia akan lebih meresap. Ya, jadi ini dimasak dengan api kecil aja sampai dia mendidih, sampai kaldunya keluar semua. Nah, ini ada yang mau nanya lagi? Ini ada yang bilang nih chef, kok mirip sama garang asam ya? Ya, mirip garang asam. Kalau garang asam kan pakainya ada apa sih? Lengkuas lagi, ada salamnya, ada tomat ya. Jadi lebih lengkap bumbunya. Kalau ini hanya asam Jawa aja. Ini bumbunya lebih sederhana. Ini ada yang tanya lagi chef, kalau ditambah beli mulu boleh nggak chef? Jadinya garang asam, bukan budu-budu, beda. Gara-gara asam ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita masak pakai ayam file gitu, boleh nggak sih chef? Boleh aja, nggak apa-apa. Kalau mau enak ya ayam kampung. Kalau mau ayam filet juga boleh, nggak apa-apa sih. Cuman mungkin kalau pakai ayam filet Kaldunya kurang mantap mantep. gitu, karena kan tulangnya tuh biasanya bikin kaldunya lebih manis. Ini kaldunya justru karena dari tulangnya ya, jadi lebih enak, lebih mantep. Chef, ada tips nggak? Ini kan kita hari ini masakan ayam nih. Mm-mm. Ada tips nggak cara memilih ayam gimana chef? Milih ayam. Iya, ada yang tanya. Chef. Kalau saya biasanya milih ayam, lihat warnanya. Warnanya kalau yang masih merah-merah bagus gitu, jangan yang udah pucet, putih. Itu berarti kan udah kayak kehilangan apa sih airnya ya. Jadi salah satunya dilihat dari itu sih. Terus sama apa? Nggak berbau. Bau biasanya kan kalau ayam yang udah lama, apalagi kalau ayam horen, itu baunya nggak enak, kurang fresh. Kalau saya lebih seneng pilihnya yang masih warnanya tuh yang rada merah-merah, jangan yang agak kayak biru-biru gitu. Itu ayamnya tuh udah lama, kurang fresh. Paling itu aja sih tipsnya. Ini ada teman lagi chef yang tanya chef, mungkin ini berdasarkan info dia dengar-dengar di luar ya chef ya. Ini dia tanya, memangnya ayam boiler kurang bagus buat anak ya chef ya? Gini loh, ayam boiler itu nggak bagus buat anak karena apa? Karena kan ayam boiler itu kan dipaksa gede. Jadi kalau buat anak itu kan terlalu banyak apa sih ibaratnya, tambahan kimianya kan juga nggak baik buat tumbuh kembang anak. Nah, jadi kenapa
orang bilang kalau ayam boiler itu tuh nggak baik buat anak-anak gitu. Jadi kalau mau buat anak-anak biasanya dikasih apa sih, ayam kampung, tim ayam kampung, pokoknya yang masih belum kecampur sama kebanyakan apa sih kimianya gitu. Nah kalau beda sama tubuh orang dewasa kan sudah apa ya, ibaratnya sistem metabolismenya kan sudah bisa mencerna lebih baik. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa makanya anak-anak dikasihnya makannya yang tanpa pengawet, tanpa ini, tanpa itu ya. Diminimalisir. Karena kalau dari kecil udah kasih itu takutnya nanti tumbuh kembangnya itu yang akan terganggu. Boleh ditambahin daun bawang nggak supnya, Chef? Boleh, ini kan sih udah kasih daun bawang nih. Gitu. Nanti pemakaiannya disesuaikan ya, Chef? Disesuaikan. Suka lebih wangi, pakai sedikit lebih banyak pun nggak masalah ya, Chef? Nggak masalah. Daun bawang, kalau ini kan saya kebetulan beli apa yang kecil nih. Kalau mau apa daun bawang yang sop ya, yang gede-gede nggak apa-apa sih. Nanti setelah matang ini dikasih bawang putih goreng sama bawang merah. Wah enak sekali. Biasanya sih saya kalau untuk yang sup ini kasihnya bawang putih aja. Nanti di nasinya baru kasih yang bawang merah. Jadi masuk ini cuma buat taburan terakhir. Buat taburan. Terus suaranya gede kecil katanya. Oh iya? Harusnya enggak juga sih. Harusnya enggak. Sama, mungkin dicek sinyalnya teman-teman. Atau suara moderatornya kecil ya. Soalnya moderatornya sama-sama nggak pakai mic semua. Ya, jadi kalau misalnya ini ayamnya mau empuk, ya direbusnya lamaan atau pakai presto, ya. Tapi biasanya kalau kayak gini udah cukup mateng kok. Nah ini kan Dewa tanya lagi nih kan, bawang putihnya kok digoreng dulu? Bawang putih kan buat taburan biasanya. Ya ini buat taburan, nanti bawang putihnya taburan di atas. Jadi di dalamnya ini saya nggak pakai bawang putih, ya. Nggak pakai bawang putih yang direbus di awal itu. Nggak, ya? nggak. Karena resep aslinya tidak pakai bawang. Jadi buat taburannya aja ya, biar wangi. Nah, ini ada yang tanya lagi, Chef. Daun bawangnya apa bisa digoreng dulu, Chef? Boleh aja, nggak apa-apa, biar wangi. Nggak apa-apa sih. Tapi nggak gosong ya, Chef? Nggak tahu sih. Saya Kayak nggak digoreng ini, maksudnya digoreng apa sih, aromatik doang gitu sih, Oh, bukan kelamaan. Ya ini udah mateng ya. Oke nih jadi kayak gini. udah fokus kamera dulu. Nah, untuk masakan kali ini Chef, ditambahi kaldu lagi nggak sih Chef? Kalau ini saya kasih kaldu bubuk lagi. Oh, kaldu rasa ayam ya Chef? Iya, kaldu rasa ayam. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Chef, kalau dikasih sambal, cocoknya sambal apa Chef? Kalau kayak gini mah ya sambel-sambel yang apa sederhana ya, yang kayak sambel-sambel soto sop gitu. Jadi kayak sambelnya yang orang ujung pandang. Hanya cabe apa tuh namanya, cabe rawit ya. Cabe rawit merah itu direbus, kemudian di blender. Nah kayak gini. Saya kasih lagi bawangnya ya. Nah, kalau mau menyajikan ayam budu-budu dengan sayuran Chef, lebih cocok sayuran apa sih Chef? Sebenarnya sih sayuran apa aja bisa sih ya ini. Ini kan kayak sop. Jadi harus milih-milih yang mendekati, yang cocok-cocok dengan sop lah.
masih bisa sih ini. Sebenarnya sih sayuran apa aja ya, mau sayuran tumisan apa segala macam bisa, atau misalnya ini kan frozen. Kalau misalnya nggak frozen, sayurannya bikin sendiri, jagung, wortel, terus apa ini kacang polong, kasih lagi kembang kol, nanti ditumis bawang putih sama irisan bombay, pakai palembum cake margarin ya, ditumis, bisa kayak gitu. Sajiinnya kayak gini, kan nasinya aromatik. Yang udah aromatik ini, sayurannya misalnya nggak dicampurin ke nasi, ditumis sendiri, bisa disajikannya, cocok sudah. Nah ini kurang lebih ini sekitar 40 menit lagi. Nah ini saya coba masukin ininya, sayurannya sambil diaduk biar rata. Ini udah jadi satu. Saya sambil lihat kelapa tartnya gimana. Cepet. Kalau mau Natalan jangan lama-lama. Keburu lapar, keburu tamu datang. Cake-nya juga masih 20 menit lagi. Cake 20 menit. Nasinya 40 menit, malah lama nasinya belum jadi. Tapi mungkin nasi nanti 20 menit lagi juga mateng. Nah, demo hari ini cepat, singkat, bisa langsung dicoba juga, bisa dipraktekin. Oh iya boleh. Kegedean kayaknya yang ini, nanti ambil yang kecil di depan. Ada yang nanya, ayamnya glowing nggak chef ini chef? Ayamnya nggak glowing, kan nggak digoreng. Kalau digoreng glowing. Oh iya, bulan depan ini saya barusan dapat temanya ya, goreng-goreng. Nah nanti bulan depan kan saya demo lagi. Saya demoin bikin ayam goreng-goreng aja deh. Ya, ada beberapa macam ayam, seru nanti goreng-goreng. Nah ini kan masih serba-serbi ngomongin ayam chef. Ini ada temen yang tanya, ada apa beda rasa ayam kampung jantan dan betina. Ini Waduh, pakai pejantan itu mungkin ya chef ya, yang buat soto itu bukan sih? mungkin ya. Itu mungkin ayam pejantan kali. Maksudnya itu kali. Sebenarnya sih sama aja lah ya. Ayamnya sama-sama alot kalau ayam kampung sih. Jadi rasanya sama-sama agak-agak apa sih? Keras. Tapi kalau ayam kampung kalau misalnya mau biar nggak alot,
ya direbusnya lamaan, rebus lamaan, dimasak lamaan atau pakai presto. Pasti dia akan lebih empuk. Nah, itu ayamnya udah jadi, sambelnya udah, tinggal nunggu nasinya. Tunggu nasinya. Ya. Nasinya bentar lagi. Ya, ini diaduk dulu biar rata. Oh iya, saya ngomong soal nasi, Chef. Kali ini kan pakai nasi basmati, Chef. Heeh. Nah, kalau pakai rice cooker biasa, itu bisa nggak sih, Chef? Bisa. Hari ini pakai apa ini rice cooker yang ada programnya itu, Chef? Kalau hari ini rice cookernya rice cooker Sultan, ya. Rice cookernya emang yang apa sih? Kalau orang bilang rice cooker Sultan ini. Kalau misalnya pakai rice cooker biasa bisa nggak? Bisa kok, nggak apa-apa. Kalau rice cooker biasa kan masaknya kurang lebih berapa ya? Sekitar ya 20 menit sampai setengah jam ya. Kalau yang pakai ini dia memang dia lebih lama. Sama takaran airnya tadi ada nggak ya? Saya belum lihat. Kalau tadi ini ya, kalau pakai beras basmati, dia berasnya 200, air kaldu ya. Air kaldunya ini 250. Jadi saya tadi air kaldunya gini, saya pakainya yang instan. Jadi airnya 225, kemudian kasih ini nih, ada kaldu. Bentar, saya zoom dulu. Jadi kaldu yang instan ya, Chef? Ya, heeh. Ini kaldu instan, kasihnya cuma 25. 25 per 225. Jadi kan totalnya kan 250. hampir 1:10 ya, Chef? 1/10 ya. Kalau misalnya punya ini nih apa? Tulang habis rebus ada tulang-tulangan mau ngerebus sendiri juga bisa, nggak apa-apa. Rebus sendiri kan dapat air kaldu ya. Kaldu buat masak sama nasinya bisa juga. Kalau mau instan ya pakai gini aja. Cepet. Kalau mau lebih instan lagi pakai yang kaldu bubuk gitu boleh nggak sih, Chef? Kaldu bubuk boleh, tapi rasanya masih lebih enak ini sih. Kaldu bubuk asin. Lebih asin ya, Chef? Lebih asin. Kalau yang ini lebih apa ya? Lebih gurih ya. Bener-bener kayak kaldu banget. Wih, rahasia bubur Chinese food katanya Chef Ernest. Oh iya ya. Nah, Chef, tadi kan berasnya basmati. Kalau seandainya ini ada teman-teman yang mau pakai beras biasa, mungkin kayak. Nah, kalau beras Bener biasa, banget, ya sama. Kalau beras biasa itu campuran, pokoknya kalau kita bikin beras ya, misalnya 500, biasanya sih 1:1 sih ya. Kalau kita masak beras itu 1:1 perbandingannya. Tergantung jenis berasnya. Kalau berasnya ada yang bisa nyerap air banyak, bisa 1 lebih. Kalau enggak 1:1 cukup. Kalau misalnya berasnya nyerap airnya banyak, itu dia berapa? Kalau biasa saya masak tuh 500 beras, 600 air. Itu pasti cukup. Berarti ya balik lagi ya ke beras yang teman-teman pakai ya, Chef ya. Mm-mm. Kalau kebiasaan berasnya suka air, ya airnya ditambahin sedikit. Kalau nggak suka air, dikurangin sedikit. Biasanya ya normalnya itu 1:1 sudah pas. Oh iya, itu patokan dasar Patokan ya, dasarnya. ya. Oke, ini saya yang di nasinya tinggal 12 menit lagi. Itu tinggal berapa menit, Nas? Nah, pertama tinggal berapa ya? 14. Ini kita tinggal nunggu nasi sama kelapa. Nah, mungkin dijelaskan itu sih ya, cara mendapatkan resep hari ini. Harus Maksudnya? buka Instagram, terus Oh, iya, resepnya Oke. Gimana saya? resepnya ini bisa lihat di Instagram. Ya, masuk ke Instagramnya Smart Plus. Instagramnya Smart Plus Prof ya.
Udah. Ya Instagram Smart Plus hari ini kan nih ada ininya nih yang flyer demo. Klik ke sini, kemudian geser. Nah ini udah ada resepnya. Itu sudah Tuh. ada detailnya ya chef. Dari, Ada detailnya ya. apa namanya, ukuran loyangnya, suhu panggangnya. Semuanya udah ada ya, detail resepnya sudah ada di sini. Jadi mungkin buat Oke. teman-teman yang ketinggalan bisa langsung dibaca aja. Atau mau nonton live-nya ulang nanti juga bisa. Nanti habis ini ada live ulangnya ya, live rekaman. Hari ini yang join dikit, kayaknya udah pada ada di Bali semua. Sudah suasana liburan semua. Ya, udah ada di Bali semua kayaknya sih. Lagi pada main ke Bali semua ini. Udah holiday from Bali semua udah kita ya. Ya. Bulan Maret saya mau pergi ke Bali, ada yang mau ikut? Gue, Mau keliling bakery Bali? yang mau ikut jalan-jalan. Wah, baunya udah wangi ya chef ya. Udah wangi ini. Tinggal nunggu makannya aja sama nunggu tamu-tamu dari sebelah. Kalau ada bau-bauan kan muncul nanti. Tamu sebelah ada yang lihat nggak ya? Ada. Tadi kayaknya Dua ada. orang. Tamu dari sebelah tadi kayaknya ada. Oh iya ada. Ini tadi ada yang nanya bumbunya pakai bumbu ngohyong. Beda jangan nanti rasanya beda. Ini kalau misalnya mau bumbu ngohyong nanti lain ini ya, nantilah bulan depan. Bulan depan karena ada menunya goreng-goreng, nanti saya akan coba kreasikan yang gorengan ayam deh, yang ada beberapa macam ya. Jadi bisa buat usaha juga. Udah nggak sabar ini, Chef. Nah, chef, ini sambil ngomong yang kelapa tart apa itu cake tadi. Tadi itu sekilas lihat cake-nya dibagi jadi 4 lapis ya. Jadi degan kelapa muda. Kelapa mudanya itu ditata Kayak dilapis ya, tiga. Iya. Itu wajib harus gitu atau mungkin Itu boleh nggak? Chef? Enggak, itu sebenarnya trik aja sih. Jadi kalau misalnya antara degan sama cake kan kayak ada lapisannya ya. Itu biar dia nempel. Nanti kalau misalnya hanya degan tok ya, dia kan nyusun gitu. Itu biasanya kemungkinan kalau dipotong itu berantakan karena nggak ada yang nempel. Oh, Lepas-lepas ya. Perekatnya ya, Chef, ya. Nggak ada perekatnya. Jadi itu harus adonan sedikit, taruh kelapa, susun lagi sampai adonannya habis. Bertahap ya. Bertahap. Kalau misalnya pingin kayak kelapa tart itu kan singkat saya cuma tinggal semua bahan diaduk langsung tuang loyang. Nah ini kalau kelapanya nggak disusun tapi langsung diaduk sama adonan itu boleh nggak sih? Mungkin bikinnya lebih praktis. Bisa aja sih, boleh aja, nggak apa-apa. Bisa aja kayak gitu, misalnya mau diaduk bisa. Tapi ini kan yang hari ini saya buat ini yang kelapa tart jenis cake ya, bukan yang kelapa tart yang kayak di Manado. Jadi beda lagi. Kalau misalnya mau lihat yang kelapa tart Manado, saya pernah buat di postingan Instagram saya, tapi yang postingan sudah mungkin 2 tahun lalu ya, awal-awal pandemi. Itu sudah saya buat, ada videonya juga.
ini yang bumbu woyong ditunggu chef. Ini ada pertanyaan lagi chef, untuk cake-nya kalau mau ditambah kayu manis bisa nggak biar lebih wangi gitu chef? Kelapa sama kayu manis ya. Iya, kelapa, kayu manis, kismis, terus ada Sama gula rum lagi ya. Agak-agak tabrakan sih. Karena udah ada rumnya. Kalau misalnya nggak ada rum ya mungkin kasih kayu manis bisa. Nanti takutnya tabrakan ya kalau yang itu. agak lari buat ngambilnya. Untuk nasinya, itu memang nasinya mesti diaduk ya sesekali chef? Ini saya aduk biar dia rata aja. Oh. Biar bawahnya nggak kerak juga. Karena kan ini kan tadi kan ada kasih palembum ya. Biasanya tuh kalau ada minyaknya itu kayak nasi, seperti kayak di kayak digoreng. Jadi biar dia tidak berkulit, kerak bawahnya, jadi diaduk. Oh, sesekali aja buat biar aman aja ya berarti. Mm-mm. Sebenarnya cake-nya ya kalau yang tadi ini tambah kayu manis. Sebenarnya sih nggak usah kayu manis, kan tadi kan saya sudah kasih ada vanilla, ada condensed milk pasta, ada rum, itu pasti aromanya wangi. Ya kalau misalnya nggak pakai rum pun dikasih vanilla pasti sudah wangi. Ya, aromanya cukup banyak ya chef ya. Saya barusan cek cake-nya ya, ternyata masih basah karena kan dia lapisan ininya kelapanya lumayan tebal. Jadi masih agak basah, mungkin saya akan tambah 10 menit lagi, jadi sekitar 15 menit lagi ya baru kelar. Nah, ini aja dulu dah yang sudah kelar. Nah, ini udah kelar. Terakhir dikasih bawang goreng. Bawang goreng. Ini yang bawang merah goreng. Sama ini bawang putih goreng. Nah, ini pasti enak sekali ini. Bisa dicoba, ibu-ibu langsung bisa beli palembum cake. Nah, ini mumpung ngomong bisa langsung beli palembum cake. Palembum cake belinya bisa di mana aja chef kira-kira chef? Belinya online bisa atau di toko bahan kue ya. Sudah ada beberapa kota sudah ada, atau di online. Online kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak juga udah ada. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi.
Ya, sudah jadi. Tinggal tunggu clapper tart-nya. Ya, yang ini sudah jadi. Ya. Nyala. Ya. Ada request dari ini Bapak Davi Johan, kirim ke Jakarta dong, Chef. Apanya yang dikirim? Kayaknya yang ini, Chef, yang di kamera lagi ini, Chef. Chef, ini ada pertanyaan soal nasi, Chef. Kalau nasinya bisa diaron lalu dikukus nggak, Chef? Jadi masanya nggak rice cooker gitu? Masih Bisa aja sih, manual. bisa aja, nggak apa-apa. Bisa ya? Mm-mm. Seperti masak nasi aron seperti biasa ya? berarti? Mm-mm. Terus ini tanya lagi soal si beras basmati. Beras basmati itu teksturnya gimana sih, Chef? Maklum, soalnya belum pernah makan nih, Chef. Dia kayak beras apa ya? India ya. Ini bilangnya kayak beras long grain. Bijinya panjang-panjang. Panjang-panjang, heeh. Bijinya lebih panjang-panjang. Beras India. Ini apa? Bagus buat apa? Diet. Bagus buat diet. Mm-mm. Cuman harganya nggak diet sih. Harganya lumayan mahal. Nah, karena harganya itu Chef, makanya dia. Iya. Nggak beli beras, nggak beli. Nggak beli yang lain, Chef. Oh. Tomnya salah. Oh. Nah, Chef, ini ada yang tanya lagi, Chef. Ada perbedaan nggak, Chef, kalau nasinya dimasak yang di kompor, tadi yang aron kukus, Mm-mm. sama kalau pakai rice cooker, Chef? Kalau misalnya kalau pengalaman saya sih kalau pakai beras yang nggak usah beras ini deh. Kalau beras biasa ya, yang di aron itu dia lebih apa ya? Nggak benyek, jadi bisa lebih satu-satu berasnya, lebih buyar, ngepure. Bahasa Indonesianya apa itu? Perak, bukan perak. Perak. Ngepure sih, ngepure. Perah nggak matang. Kalau jadi kurang matang. Jadi nasinya bisa nyebar satu-satu gitulah. Bahasanya disesuaikan daerah masing-masing.
Iya, tinggal tunggu. Ini ada yang nanya lagi deh. Menu Natalan nanti apa ya? Dari Rosmini Nortolo. Ya ini salah satu menu Natalan. Salah satu menu Natalan. Tergantung wilayah masing-masing ya. Mungkin ada yang menu-menu lain. Oh iya, saya ngomong soal kelapa tart dulu katanya. Nah, tadi kan ngecek tahu masih basah, masih enggaknya. Pakai ini tusuk pakai apa? Pakai tusuk sate. Pakai tusuk sate, heeh. Jadi ngetesnya pakai tusuk sate, pastiin dia kering ya sebenarnya. Kering. Biasanya kan kalau tusuk itu paling tengah ya. Paling tengah, kalau misalnya tengahnya masih basah berarti belum mateng. Tengahnya masih basah, belum apa? Oh, pokoknya ditusuk dia keluar masih ada jejak bekasnya ya sebenarnya. Kayak adonan mentah. Oh. Nah, tinggal nunggu kapan saja. Oh, maksudnya tadi kue kayak kue-kue Natal apa gitu saya pada ide gitu. Oh, saya barusan cek lagi ya, antara 5 sampai 10 menit lagi beneran selesai. Tengahnya sudah agak kering. Soalnya tadi yang pertama kali saya cek itu dia masih basah banget karena kan ini tadi kelapanya banyak ya, tebal. Jadi agak basah. Nah, untuk cake yang buat Natal, kalau di Indonesia kalau kue kering kan biasa nastar, kastengel, semprit, lidah kucing ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau cake utuhnya mungkin roll tart bisa dibikin kayak apa, yulok, dihias kayak yulok ya. Kemudian apalagi untuk ada lapis legit bisa juga. Nah, ini yang saya buat clapper tart juga bisa juga untuk dikasih hantaran atau untuk hantaran atau buat kirim-kirim ke apa sana keluarga juga bisa. Chef Gary punya akun Facebook masakan nggak, Chef? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya sudah di Instagram ya, semua udah ada di Instagram, bisa dilihat resep-resepnya sudah. Kalau nggak Instagram saya, di Instagramnya Smart Plus Prof juga sudah ada, ya. Instagramnya Chef Gary apa, Chef? Bisa disebutkan, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kim_GARRY. Ya, berarti @kim_GARRY ya. Ya, @kim_GARRY.
Sambil nunggu sebentar lagi. Jadi bentar lagi ya, kurang lebih itu berapa Nes? 7 menit kalau nggak salah ya. 7 menitan lagi ya baru bisa keluarin clapper tartnya. Ya, jadi takutnya clapper tartnya kalau misalnya terlalu cepet, jadi tengahnya masih basah, nanti begitu dibalik ambiar karena belum mateng. Hari ini yang lihat rada sepi karena mungkin ya sudah jalan-jalan semua liburan ya. Karena ini udah minggu ini udah bener-bener orang-orang liburan semua, sampai minggu depan sudah tidak ada ya, sampai awal tahun. 10 hari menjelang tahun baru nih Chef. Iya. Pembelian palembum di mana Chef? Di Jakarta. Di Jakarta bisa hubungin Oki. Oki mana nih Oki? Oke, ini sudah mateng ya. Nih kayak gini. Ya kayak gini Bu. Nah
Mantep. Kita zoom dulu sedikit. Nah, Alhamdulillah. Ada yang tanya lagi chef, tadi mungkin kelewatan chef. Ini tadi ngecek kematangannya gimana chef? Pakai apa? Tusuk sate. Coba ambilin tusuk satenya, Mas. Jadi kalau kita panggang cake, yang duluan matang itu adalah yang bagian sisi luar, ya, gitu. Jadi kalau pakai mau tusuk sate, kita tusuk di bagian tengah. Jadi gini, kalau ininya bersih, ya, sudah tidak ada adonan yang basah-basah, kayak gini kan bersih nih. Ya ini kan bekas tusukan, tuh bersih. Ini berarti cake-nya matang. Sudah matang. Tapi kalau misalnya adonannya masih ada nempel basah, ya, itu belum matang. Kita harus panggang lagi. Jadi idealnya itu tusuknya itu di bagian tengah, ya. Berarti ini cake-nya nggak khawatir ambles ya chef? Kan tadi kalau ngecek otomatis pintunya dibuka chef. Nah, ngeceknya jangan baru 5 menit panggang dicek, jangan. Berarti minimal berapa menit chef? Lihat kalau misalnya warnanya ini udah kuning-kuning kayak gini loh. Warna atasnya udah mulai kuning-kuning, baru dicek. Baru boleh dicek ya. Iya. Jangan 5 menit cek, 5 menit cek, ya ambles cake-nya. Ini masih panas. Dipaksa potong, ya. Harusnya jangan. Nah, aduh, udah rusak nih. Sabar guys, sabar juga. Pinggirnya aja deh, soalnya kalau tengahnya rusak. Kayaknya masih terlalu panas. Terlalu panas. Ini barusan ada yang tanya saya. Tanya lagi. Ini kalau Nih kayak gini. Nah, tuh, wis. Menggiurkan sekali, kelapa mudanya wakeh, banyak sekali. Kenapa barusan tanya apa? barusan tanya kalau di suhu ruang kayak gini tahan berapa lama saya? 2 harian dah. 2 harian ya. Iya, karena kan bikin dia nggak tahan ini karena dari kelapanya, ya. Ini ada yang tanya kalau terlalu garing kelamaan panggang apa kebesaran api? Dua-duanya. Jadi pertama apinya terlalu panas atau jarak dari apinya itu ke raknya itu terlalu deket. Ya, sama kelamaan. Jadi pinggirnya ini kering sekali. Ini ada kismis ya, ada pakai kismis. Tadi kan di resepnya juga ada. Ya, jadi cake-nya jadinya kayak gini. Kelapa tart. Jadi kalau kayak gini berarti idealnya di kulkas ya chef ya. Habis ini masukin dulu kulkas, terus nanti mau disajikan kasih es krim. Potong gini, terus kasih es krim 1 scoop. Wah, sudah enak sudah. Es krimnya Ya. kasih yang belum raisin ya. Mm-mm. Wah, sudah. Mau dicontohin Koko Miki? Koko Miki mau makan? Lagi mau pilek chef. Jangan makan es krim dulu. Enggak zoom dulu. Ya, jadi demonya hari ini sudah selesai. Jadi hari ini saya demokan yang kelapa tart cake, ya, versi cake. Kemudian sama ada ayam budu-budu dan aromatic butter rice, ya, seperti ini. Semua menggunakan Palembum cake margarin. Ya, jadi ibu-ibu bisa coba untuk resep hari ini, ya, untuk
mau kasih orang atau mau buat nanti acara Natalan sama keluarga bisa juga ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Sampai ketemu lagi tahun depan demonya. Tahun depan, oh iya benar. Ya, tahun depan paling pertama di 12 Januari ya. Ya, 12 Januari nanti. Nanti channelnya kita masih belum tahu, ada bisa di Smart Plus, bisa di Filma, bisa juga di Palembum ID ya, nanti akan diinfo. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di tahun depan. Tetap jangan lupa gunakan Palembum Margarin dan Palembum Cake Margarin. Terima kasih.